Simetri bilateral yaitu hewan yang apabila tubuhnya dibagi dua melalui pusatnya diperoleh bentuk dan ukuran yang sama. Artinya pada hewan apabila dibagi menjadi dua dari pusat yang sama akan memiliki bentuk yang sama, baik pada bagian anterior, posteriornya, pada bagian kanan, kirinya, itu akan memiliki bentuk yang sama, simetri. Kemudian selanjutnya adalah simetri radial. Pada simetri radial yaitu hewan yang apabila tubuhnya dibagi dua melalui pusatnya dari arah manapun diperoleh bentuk dan ukuran yang sama. Nah, mari kita lihat gambarnya di sini. Inilah bedanya simetri radial dan simetri bilateral. Jadi teman-teman bisa memahami dari gambar ini ya. Di sini bilateral yang seperti yang dikatakan tadi, kalau dibagi dua dari pusatnya, nah, akan diperoleh bentuk yang sama ya, baik sebelah kanan atau kirinya, depan dan belakangnya itu bentuknya adalah sama. Kemudian kalau simetri radial, nah, dibagi menjadi dari sumbu yang sama juga dibagi, baik itu bagian melingkar yaitu bagian dari arah manapun itu akan diperoleh bentuk yang sama. Oke. Kemudian kita lihat cara pengklasifikasian berdasarkan kerangka tubuh. Nah, berdasarkan kerangka tubuh, hewan atau animalia dibagi menjadi exoskeleton dan ada juga yang hanya memiliki endoskeleton. Oke, exoskeleton itu rangka luar. Contohnya ini ada arthropoda, ikan, ular, kura-kura, penyu dan juga yang lain-lain. Nanti kita lihat lebih jelasnya di slide selanjutnya. Kemudian ada endoskeleton. Endoskeleton itu adalah rangka dalam. Jadi semua vertebrata itu memiliki endoskeleton. Apa itu vertebrata? Kita lihat selanjutnya ya. Kemudian yang keempat, tadi kalau yang ketiga adalah berdasarkan kerangka tubuh, yang keempat itu berdasarkan rongga tubuh atau selom. Oke, berdasarkan rongga tubuh atau ini membacanya selom ya. Nah, yang ini itu artinya rongga tubuh atau selom. Kadang ditulis selom gitu, seperti itu. Jadi ini namanya selom, rongga tubuh. Jadi dibagi menjadi 3 macam. Ada yang ini, ada yang acelomata. Ada yang acelomata, pseudocelomata. Kemudian ada yang celomata. Nah, pengertiannya sudah ditulis di sini juga ya. Acelomata itu hewan yang tidak memiliki rongga tubuh. Ya, tadi diingat ya, tadi kan kalau ada huruf A di depan itu identik dengan arti tidak. Seperti tadi asimetris, berarti tidak memiliki simetri tubuh. Dan ini juga sama, acelomata berarti tidak memiliki selom. Tidak memiliki apa? Rongga tubuh. Kemudian pseudocelomata. Nah, kalau ada istilah pseudo seperti tulisannya ya, pseudo itu artinya semu. Seperti teman-teman lihat di sini, artinya juga yaitu hewan yang memiliki rongga yang semu. Kemudian yang terakhir adalah celomata, yaitu hewan yang memiliki rongga tubuh atau memiliki selom yang nyata karena seluruh tubuh dibatasi lapisan mesoderm. Mesoderm tadi apa? Lapisan bagian tengahnya ya, lapisan penyusun organ-organ. Nah, seperti yang dilihat di gambar ini juga sudah dijelaskan yang seperti apa ini. Nanti mungkin teman-teman bisa langsung mempelajarinya dari gambar ini. Ini adalah yang acelomata, tidak memiliki rongga.
dan ini yang pseudocelomata, kemudian yang ini yang celomata. Oke. Nah, pengklasifikasian terakhir itu adalah dengan melihat ada tidaknya notochord, notochorda atau notochord. Nama lainnya chorda dorsalis. Oke. Chorda dorsalis yaitu tali sumbu tubuh yang kemudian dapat berkembang menjadi tulang belakang atau columna vertebralis. Nah, nanti dibagi menjadi dua macam. Nah, berdasarkan ada tidaknya notochord ini, animalia itu biasanya dibagi menjadi avertebrata dan vertebrata. Jadi avertebrata itu juga mungkin nanti di sumber lain ada yang menulis invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, ini nanti apa pembedanya ya, mari kita lihat seperti apa. Pertama kita mau melihat dulu dari invertebrata. Nah, macam-macam invertebrata teman-teman bisa lihat di sini ada Porifera, Coelenterata, Vermes, Arthropoda, Mollusca, dan Echinodermata. Mari kita lihat satu persatu. Mengenal hewan tak bertulang belakang atau avertebrata atau invertebrata. Kelompok hewan avertebrata mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, tidak bertulang belakang ya. Dari namanya kita tahu kalau dia itu tidak bertulang belakang. Kemudian susunan syaraf terletak di bagian ventral perut, di bawah saluran pencernaan. Umumnya memiliki rangka luar atau exoskeleton. Exoskeleton tadi rangka luar ada. Kemudian otak tidak dilindungi oleh tengkorak. Nah, mari kita lihat macam-macam dari hewan invertebrata atau avertebrata satu persatu dari Porifera. Mungkin karena waktu kita terbatas ya teman-teman, mungkin kita akan bahasnya sekilas saja atau sepintas saja. Nanti teman-teman bisa ulang lagi ya. Mungkin nanti saya juga akan berikan slide-nya. Teman-teman bisa baca ulang lagi karena bahan animalia itu sangat banyak ya teman-teman ya. Dengan waktu 45 menit mungkin akan butuh waktu yang lebih banyak untuk belajarnya. Porifera. Pertama Porifera ya. Dari namanya kita tahu pori, berarti dia itu hewan berpori. Nah, karena nanti banyak ya jenis-jenis yang lain, mungkin teman-teman harus bisa menemukan satu kalimat atau satu kata yang mengartikan tentang ciri dari hewan tersebut. Misalnya di sini Porifera, teman-teman bisa mengingatnya dengan kata pori, berarti hewan berpori. Nah, latinnya dari nama latin ya, porus atau pori, dan ver, membawa. Jadi Porifera itu adalah hewan yang berpori. Biasanya bentuknya seperti spons. Kalau teman-teman tahu SpongeBob yang ada di laut itu ya, itulah kira-kira bentuknya, tapi itu kan versi kartunnya. Jadi ciri-ciri morfologinya, tubuhnya berpori. Jadi istilah pori itu adalah ostium. Nah, istilah-istilah seperti ini juga teman-teman sudah bisa dipelajari ya. Jadi sudah mengerti ostium itu adalah berpori. Oke. Kemudian multiseluler. Sebelumnya mungkin kita udah belajar kan multiseluler artinya apa? Ada yang masih ingat nggak apa arti multiseluler? Sepertinya di pantai kemarin saya sudah mengatakan pengertian multiseluler. Ada nggak yang masih ingat? Adakah yang masih ingat multiseluler? Ayo, sebulan yang lalu harus dibuka-buka lagi bukunya ya. Multiseluler, lupa? Mbak Ristiani lupa. Tapi dicatatkan pengertian multiseluler adalah hewan atau organisme yang memiliki multi. Dari multi kita tahu kan, multi itu banyak, berarti memiliki banyak sel. Oke, jadi multiseluler adalah organisme yang memiliki banyak sel. Kalau yang memiliki satu sel, itu contohnya bakteri.
Jadi kalau multiseluler itu adalah hewan kecuali bakteri ya, hewan atau tumbuhan itu bersifat multiseluler. Kemudian ciri porifera yang lain adalah bersifat asimetri. Nah, tadi sudah tahu arti asimetri apa? Tidak beraturan, tidak memiliki simetri. Kemudian ciri selanjutnya berbentuk seperti tabung. Ada yang seperti tabung, ada yang seperti vas bunga, dan ada yang seperti mangkuk. Ciri selanjutnya tidak berpindah tempat, oke? Istilahnya sesil. Kemudian porifera hidup secara heterotrof. Jadi animalia pada umumnya hidup secara heterotrof ya. Makanannya berupa bakteri dan plankton. Habitatnya di mana? Di laut. Contohnya ini ada sikon, Quadrina. Mari kita lihat gambarnya. Nah, ini ada sikon dan ini ada Quadrina. Mari kita lihat yang selanjutnya adalah Coelenterata. Aduh, susah ngomongnya ya. Coelenterata atau hewan berongga. Kalau porifera tadi hewan berpori, di Coelenterata itu adalah hewan berongga. Oke. Jadi teman-teman kalau sudah tahu satu kata saja dari Coelenterata, mungkin teman-teman sudah bisa menjabarkan bahwa oh kira-kira Coelenterata itu adalah kelompok hewan yang ada rongganya. Jadi rongga tubuh yang ada pada Coelenterata tersebut berfungsi sebagai apa? Sebagai, di sini saya sudah buat sebagai alat pencernaan. Nah, istilahnya adalah gastrovaskuler. Alat pencernaan pada Coelenterata adalah gastrovaskuler. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu teman-teman sudah bisa menjawab ya. Kemudian Coelenterata disebut juga nama lainnya ini nih, Cnidaria ya. Dalam bahasa Yunani, cnido itu penyengat karena sesuai dengan cirinya memiliki sel penyengat. Jadi bisa seperti menyetrum gitu. Sel penyengat tersebut terdapat pada tentakel yang terdapat di sekitar mulutnya. Contohnya ada hidra, floral, polip, dan jellyfish atau ubur-ubur. Nah, di sini juga sudah saya buat gambarnya. Kemudian yang ketiga sekarang adalah tentang Platyhelminthes. Kita cepat saja ya teman-teman karena nanti masih ada yang vertebrata. Vertebrata itu hewan tingkat tinggi yang sudah memiliki tulang belakang. Oke, jadi di Platyhelminthes kita tahu di sini adalah cacing pipi. Cacing pipi. Cacing yang berbentuknya pipi. Tahu ya, tipis-tipis. Contohnya adalah planaria. Kemudian adalah cacing pita. Cacing pita jenisnya banyak. Ya, cacing pita pada sapi beda dengan cacing pita pada babi, beda pada anjing. Spesiesnya beda, tapi merupakan spesies atau kelompok cacing pita. Itu adalah Taenia saginata, Taenia solium, dan ada Echinococcus granulosa. Kemudian yang ketiga adalah cacing isap atau cacing hati. Nah, ini famous nih ya, Phaseola hepatica. Nah, yang keempat, ini gambarnya ya teman-teman. Yang keempat adalah Nemathelminthes atau cacing gilik. Tadi Platyhelminthes ya, Platyhelminthes cacing pipi, sementara Nemathelminthes itu cacing gilik. Cacing gilik memiliki tubuh simetris bilateral dengan saluran pencernaan yang baik, namun tidak ada sistem peredaran darah. Contohnya, pada Nemathelminthes, contohnya cacing perut, Ascaris lumbricoides. Ini cacing kremi, dan ada juga cacing tambang, cacing filaria. Ini pada kaki gajah ya, cacing filaria yang ini. Oke. Yang ini, nah, Wuchereria bancrofi. Itu pada penyakit kaki gajah, yang ada itu adalah cacing filaria di kaki ini. Ini penyakit Ascaris lumbricoides itu pada cacing perut. Selanjutnya, cacing selanjutnya juga masih sebangsa cacing. Ini
gambar yang tadi ya, cacing Ascaris, Cirrus, adalah Annelida, kelompok cacing gelang. Jadi ada tadi yang pertama Platyhelminthes cacing pipi, yang kedua apa teman-teman masih ingat? Nemathelminthes cacing gilik, kemudian ada Annelida cacing gelang. Nah, cacing gelang di sini ciri yang sangat-sangat menonjol itu memiliki segmen ya. Pada Annelida itu memiliki cacing yang memiliki tubuhnya memiliki segmen-segmen. Contohnya cacing tanah itu kan ada seperti segmennya ya, ada seperti pada tubuhnya ada seperti garis-garisnya itu atau segmen. Terus ada cacing mawo, cacing palolo, lintah. Nah, ingat ya teman-teman, lintah itu juga termasuk ke kelompok Annelida, Hirudomedicinalis, dan pacet. Oke, ada yang pernah digigit pacet belum? Oke ya, lintah, pacet itu termasuk ke kelompok Annelida. Selanjutnya, ini gambarnya. Aduh, geli ya kalau lihat itu. Adalah kelompok hewan moluska. Hewan bertubuh lunak. Oke. Kata kuncinya moluska adalah hewan bertubuh lunak. Moluska hewan bertubuh lunak tanpa segmen. Licin ya berarti ya, halus bentuk tubuhnya. Tapi pada moluska itu memiliki pelindung tubuh yang berbentuk cangkang atau cangkok yang terbuat dari zat kapur untuk perlindungan diri dari serangan predator. Hidupnya di air laut dan air tawar. Contohnya adalah kerang, gurita, cumi-cumi, sotong, siput laut, siput darat ya, chiton. Mari kita lihat. Nah, ini contoh-contoh dari moluska. Apa tadi artinya? Moluska hewan bertubuh lunak. Selanjutnya kita lihat ada Echinodermata. Wah, banyak sekali ya. Ada Echinodermata juga. Kata kuncinya Echinodermata itu adalah hewan berkulit duri. Jadi ada durinya ya pada kelompok Echinodermata. Echinodermata tubuhnya ditutupi duri dan tersusun dari zat kapur. Contohnya ada bintang laut atau asterodia, landak laut, ada duri-durinya semuanya ya kelompoknya. Bintang gelar, bintang ular, lili laut, teripang. Oke, dan istilah-istilah latinnya ini mungkin teman-teman kalau bisa dihafal juga ya. Bintang laut itu asteroidia, echinodermata, ophiurodia. Nah, ini dia kelompok Echinodermata. Selanjutnya adalah Arthropoda, hewan berbuku-buku. Hewan berbuku-buku. Arthropoda adalah hewan dengan kakinya, ingat ya teman-teman, arthropoda itu yang berruas-ruas dengan sistem saraf tali. Ini yang saya garis bawahi, ini istilah-istilah yang mungkin akan sering dibahas di soal ya. Kemudian tubuh arthropoda terbagi atas segmen-segmen yang berbeda dengan sistem peredaran darah terbuka. Peredaran terbuka artinya peredaran darah yang berada di luar pembuluh darah. Oke. Kemudian arthropoda dibagi jadi 4. Ada insekta, krustase, arachnoidea, kemudian ada myriapoda ya. Insekta itu kelompok serangga, krustase itu udang-udangan ya, arachnoidea itu kelompok laba-laba, kemudian myriapoda itu kelompok lipan. Segala jenis yang berbentuk seperti lipan itu termasuk ke myriapoda. Oke. Itu adalah arthropoda. Oke, itulah 8 jenis atau ke-8 kelompok dari invertebrata. Nah, sekarang kita lihat ke vertebrata. Wow. Di vertebrata itu dibagi jadi berapa?
ada 5: Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Ya, ini urutannya dari yang struktur tubuhnya masih sederhana ke yang paling kompleks ya. Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Misalnya di sini sekarang kita mau masuk mengenal hewan bertulang belakang atau vertebrata. Nah, ini macam-macamnya nih. Ini adalah kelompok vertebrata. Jadi kenapa disebut vertebrata? Kenapa tadi dibedakan dengan avertebrata dan atau invertebrata? Nah, kenapa? Karena golongan hewan ini sudah memiliki yang namanya tulang belakang atau memiliki juga yang namanya notochord. Oke. Notochord itu apa? Teman-teman, tadi sudah saya sebutkan ya di awal. Masih ada yang ingat? Jadi pada perkembangannya notochord itu akan berkembang menjadi tulang belakang. Jadi pada kelompok vertebrata adalah kelompok hewan yang sudah memiliki tulang belakang. Dan sistem sarafnya itu tunggal, tali saraf tunggal. Berlubang terletak di dorsal terhadap notochord dan memiliki ujung anterior yang membesar berupa otak. Nah, ini adalah ujung dari atau pusat dari saraf pada kelompok vertebrata, otak. Kemudian memiliki ekor yang memanjang ke arah posterior terhadap anus, memiliki celah faring. Selanjutnya, nah mungkin teman-teman lebih lengkapnya bisa baca sendiri di sini juga penjelasan mengenai tentang vertebrata. Memiliki simetri bilateral dan bagian organ dalamnya dilindungi oleh, nah ini dia, ada rangka dalam atau endoskeleton. Nah, khusus pada bagian otak ya teman-teman, pusat saraf itu ada tulang-tulang tengkorak. Jadi pada kelompok invertebrata itu tidak ada kranium atau tulang-tulang tengkorak. Bagian terluar tubuh vertebrata berupa kulit yang tersusun dari epidermis dan dermis. Epi itu juga selalu identik dengan kata luar, dan juga ada dermis, itu adalah lapisan kulit dalam. Oke. Kulit vertebrata ada yang tertutup dengan bulu, ada juga yang dengan rambut. Beda ya bulu sama rambut ya. Organ dalam seperti organ pencernaan, jantung, dan pernapasan terdapat di dalam suatu organ tubuh atau selom. Berarti kelompok vertebrata itu adalah kelompok selom mata. Oke, selanjutnya kita mau lihat jenis-jenis dari kelompok vertebrata ini. Yang pertama, Pisces, kelompok ikan. Pisces memiliki habitat di air dengan alat pernapasan berupa insang. Oke, ingat teman-teman ya, alat pernapasan Pisces adalah insang. Hewan ini mempunyai sirip yang berfungsi untuk apa? Untuk menentukan arah gerak di dalam air dan memiliki gurat sisik untuk mengetahui tekanan air. Nah, hewan ini termasuk poikilotherm, berdarah dingin. Maksudnya apa? Berdarah dingin. Nanti lawannya adalah homoikiotherm. Jadi di sini maksudnya poikilotherm itu adalah suhu tubuhnya disesuaikan dengan suhu lingkungan. Jadi kalau suhu lingkungannya itu dingin, suhu tubuhnya juga ikut dingin. Kalau panas di lingkungan, maka hewan ini bisa menyesuaikan menjadi suhu tubuhnya menjadi panas. Pisces berkembang biak dengan bertelur atau ovipar.
Berdasarkan jenis tulangnya, ikan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu chondrichthyes dan Osteichthyes dan chondrichthyes. Jadi pada kelompok Pisces ada dua ya, itu adalah ikan yang tulangnya tulang rawan dan ikan yang tulangnya itu tulang keras. Contohnya di sini juga teman-teman bisa lihat ada ikan pari, ikan hiu, ikan cucut, itu termasuk kepada chondrichthyes. Kalau Osteichthyes itu yang ikan mas, ikan gurami, dan ikan tongkol. Kemudian ini gambarnya ya, teman-teman pasti sudah sangat familiar juga dengan ikan-ikan ini. Kemudian ada amfibi. Kelas yang kedua setelah Pisces ada amfibi. Amfibi apa? Pasti juga teman-teman udah tahu ya, amfibi itu pasti adalah hewan yang dapat hidup pada dua habitat, yaitu darat dan air. Tapi nggak semuanya loh teman-teman bisa hidup di darat dan juga bisa hidup di air. Jadi ada beberapa katak ya, nih seperti ini katak dan salamander itu hanya hidup di air, atau ada yang hanya bisa di darat saja, namun habitatnya secara keseluruhan dekat dengan air, jadi tidak bisa jauh dari air juga. Nah, hewan ini bernapas dengan insang dan paru-paru. Ada dua macam ya, insang dan paru-paru. Cara perkembangbiakannya dengan bertelur, ovipar. Pembuahannya terjadi di luar atau eksternal, di luar tubuh. Contohnya adalah katak, salamander, kodok. Aduh, Mbak Ristiani kok buaya. Kita masuk ke animalia ya. Itu kan istilah. Oke, ini contohnya ya, katak sawah, salamander, kodok. Oke, kita masuk ke kelompok yang ketiga setelah amfibi ya teman-teman, ada reptilia. Reptilia itu adalah hewan yang melata, memiliki kulit bersisik yang terbuat dari zat tanduk atau keratin. Kulitnya terdiri dari zat keratin. Pernapasannya dengan paru-paru, jantungnya beruang 3 dan beruang 3 atau 4, maksudnya dari di jantung itu kan kira-kira seperti ini bentuknya ya, seperti yang biasanya dibuat jadi heart, itu sebenarnya jantung ya. Nah, jadi pada reptilia itu kan ada pembagiannya ya, ada yang pembagiannya jadi 4, ada yang pembagiannya jadi 3, ada yang pembagiannya jadi 2. Nah, reptilia itu pembagiannya jadi ada 3 ruang jantung. Reptilia mencakup 3 ordo, ada Selonia, Squamata, dan Crocodilia. Crocodile itu barulah buaya ya, bukan buaya darat ya Mbak Rizlia, tapi buaya hewan. Nah, ini juga ada bangsa kura-kura. Mungkin teman-teman juga supaya mudah mengingatnya juga di sini ada karapak. Bagian pada kura-kura itu bagian cangkangnya, bagian atas itu adalah ada karapak, kemudian bagian bawahnya, perutnya itu yang biasanya di bawah itu plastron namanya ya. Aduh, kalau udah malam bawahnya bercanda. Aduh. Boleh bercanda tapi diingat juga ya tadi apa-apa saja sudah yang kita pelajari. Kemudian selanjutnya masih berlanjut nih, reptilia sudah. Nah, ini tadi hewan-hewan yang termasuk reptil. Kura-kura, bulus, penyu. Udah sering ya lihat ini ya. Kemudian jenis-jenis ular itu juga termasuk ke reptilia yang melata ya. Buaya,
Nah, selanjutnya ini yang sudah lebih tinggi nih tingkatannya adalah Aves. Aves memiliki suhu badan homoiotherm. Nah, ini yang saya bilang tadi. Tadi ada apa yang satu lagi poikilotherm ya. Iya, Mbak Rina. Bertelur. Di sini saya belum lihat ya. Perkembangbiakannya menghasilkan telur sehingga tergolong ovipar ya Mbak Rina ya. Nanti mungkin bisa lebih jelasnya dibaca lagi deh, karena kita ngejar dengan waktu kita yang sangat singkat ini. Aves tadi ya, kita masuk ke Aves. Aves itu jenis burung ya, burung-burungan, kelompok dari burung, memiliki suhu badan homoiotherm. Ada yang nggak yang masih ingat poikilotherm tadi apa artinya? Suhu tubuh ya, berhubungan dengan suhu tubuh. Suhu tubuh poikilotherm seperti apa coba? Ada yang bisa menjawab? Mbak Ristiani, Mbak Rina, Mbak Siti, Mbak Julaika. Jadi maksudnya poikilotherm tadi suhu tubuhnya menyesuaikan apa? Lingkungannya. Sementara kalau di Aves suhu tubuhnya homoiotherm. Jadi suhu badan tetap tidak berpengaruh pada lingkungan. Memiliki tubuh yang berbulu, melindungi berbulu ya, melindungi tubuh. Fungsinya apa? Untuk melindungi tubuh, dan bulu yang membentuk sayap digunakan untuk terbang. Berkembang biak dengan ovipar atau apa? Bertelur ya, bertelur atau ovipar. Dan pembuahannya di dalam tubuh atau internal. Tadi ada yang eksternal ya, tapi di Aves itu adalah internal. Telur Aves bercangkang dan memiliki kuning telur yang besar. Bernapas dengan paru-paru, ingat ya ada paru-parunya, dan punya ini nih, pundi-pundi udara. Ya, ingat ya teman-teman, ada pundi-pundi udara yang membantu pernapasan saat terbang. Contohnya, Aves jenis-jenis burung, ayam, kasuari, penguin, bebek, angsa. Nah, ini semua sudah sangat famous ya. Kalau hewan invertebrata pasti teman-teman udah sering lihat juga. Ada yang udah pernah lihat penguin? Ada? Penguin? Lihat selanjutnya di TV. Aduh. Yang langsung dong, Mbak. Ada nggak? Oh ya, di mana Mbak Juleika? Kebun binatang. Kita lanjut ke mamalia. Oke, ini yang terakhir ya teman-teman. Aduh, akhirnya kita masuk ke mamalia. Ciri khas dari mamalia itu memiliki kelenjar susu atau kelenjar mamai. Memiliki kelenjar susu atau menghasilkan kelenjar mamai yang terdapat di daerah perut atau dada. Tubuh mamalia tertutup oleh rambut yang berfungsi sebagai insulasi yang memperlambat pertukaran panas dengan lingkungan. Jadi mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan ya. Hewan ini termasuk ke homoiotherm. Sudah tahu artinya homoiotherm? Suhu tubuhnya tetap. Ini cara gampangnya. Dan bernapas dengan paru-paru. Nah, pada mamalia paru-paru, bernapas dengan paru-paru. Jumlah jantungnya belum ada dibuat sini ya. Jadi pada mamalia ruang jantungnya, maksud saya ruang jantungnya ada 4 seperti ini. Jadi ada di sini bagiannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, mari kita lihat perbedaannya keseluruhan. Ini contoh dari mamalia. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan perbedaan atau berdasarkan
ciri habitat, kulit luarnya bagaimana, respirasinya bagaimana, alat gerak, ruang jantung, suhu tubuh, reproduksi, fertilisasi. Itu adalah cara menghasilkan cara fertilisasinya ya, di sini maksudnya ya. Kemudian contohnya apa? Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Nah, ruang jantung di sini maksudnya yang saya bilang tadi ya, di jantung ada ruangnya. Kalau Pisces ada 2, amfibi ada 3, reptil itu ada 4, ruang jantungnya, aves ada 4, mamalia yang ada 4. Jadi kita bisa lihat di sini reptil, aves, dan mamalia ruang jantungnya ada 4. Nah, suhu tubuhnya juga teman-teman sudah bisa menjabarkan ya, poikilotherm, poikilotherm, yang homoiotherm itu yang aves dan mamalia. Fertilisasinya, cara berkembang biaknya itu ada yang di eksternal atau di luar, internal itu yang di dalam tubuh maksudnya, eksternal itu di luar tubuh. Nah, ini kulit luarnya ya teman-teman. Kulit luarnya bisa teman-teman ya. Kulit luarnya ada yang Pisces itu sisik, amfibi kulit, reptil, karapaks itu pada kura-kura tadi ya, karapaks. Aves itu dengan bulu, mamalia ada rambut. Oke. Mungkin itu saja sedikit dari pelajaran kita malam ini tentang animalia. Karena kalau dijabarkan itu sangat panjang, masih banyak yang mau kita ketahui dari kingdom animalia. Mungkin teman-teman bisa mempelajari lebih lagi ya, dari slide ini juga bisa, atau mungkin dari sumber lain. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan? Sedikit yang hadir hari ini ya. Mungkin bisa kita tutup di sini ya kelas kita kali ini. Oke, selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas. Mungkin sudah pada mau tidur ya. Selamat malam semuanya.